Kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih. Ya Bu Lora, bentar lagi nih mau lakukan observasi ya? Iya Bu, gugup nih. Berarti matanya gugup nih? Iya, gugup saya. Takut berhasil nggak ya gitu kan? Ya oke Bu Lora, jadi kan sebelum Ibu melakukan observasi, ini kan sekarang setelah observasi nih, saya akan bertanya nih beberapa hal kepada Ibu ya. Karena nanti ketika saya mengobservasi Ibu di kelas, ada beberapa hal yang mungkin ya saya pengen tahu apa sih yang ingin dicapai dan sebagainya ya. Jadi mulai aja Bu ya ke pertanyaan pertama. Saya langsung ketik di sini aja Bu ya jawabannya ya. Jadi Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai hari ini itu apa? Oke baik, tujuan pembelajaran yang akan saya capai untuk pembelajaran hari ini itu ada 3 Bu. Yang pertama, saya ingin siswa itu mampu menganalisis tentang latar belakang pembebasan Irian Barat. Yang kedua itu, mereka itu mampu menuliskan hasil analisis mereka dalam bentuk LKPD nantinya. Nah, yang pada akhirnya saya juga akan berharap mereka itu mampu menyampaikan atau menyajikan hasil tulisan mereka itu dengan baik begitu. Jadi tujuan saya itu nanti ada 3 begitu. Berarti saya ulang ya Bu ya. Berarti yang pertama Ibu ini ya tujuan dari pembelajaran Ibu ini ingin melihat bahwa siswa itu mampu mengembangkan mereka tentang pembebasan Irian JL. Kemudian juga siswa mampu menganalisis KPD-nya. Dan selanjutnya dari KPD tersebut siswa nanti mampu untuk menyajikannya atau presentasikannya. Iya, benar. Oke baik Ibu. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah apa sih Bu area pengembangan yang hendak dicapai? Baik, di sini mungkin ada 2 aspek ya Bu ya yang ingin saya harapkan Ibu bisa observasi saya, mengamati saya nantinya. 2 hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, saya ingin menerapkan yang namanya pembelajaran diferensiasi Bu, gitu kan. Jadi saya ingin betul nggak saya tuh bisa mampu menerapkan ini gitu kan. Yang kemudian ya pembelajaran sosial emosional. Jadi saya ingin berfokus kepada 2 aspek ini dan saya berharap ada pengembangannya dan ada nanti tindak lanjutnya dari Ibu gitu. Oke baik Ibu, berarti saya ulang sedikit. Ada pengembangan yang hendak dicapai yaitu tentang pembelajaran diferensiasi dan tentang pembelajaran sosial emosional. Iya benar. Oke baik. Jadi Ibu nih kira-kira strategi yang sudah Ibu persiapkan ini apa nih untuk observasi nanti? Oke baik, nah ini kita fokus ke diferensiasi dulu ya Bu ya. Oke, diferensiasi itu saya berfokus kepada 3 aspek dulu Bu ya. Yang pertama itu saya akan menyediakan yang namanya konten. Kontennya akan berdiferensiasi di mana saya akan menyediakan bahan-bahan ajar yang beragam sesuai nanti kebutuhan siswanya setelah kita diagnosa kebutuhan awal begitu ya. Nah, sebelumnya saya sudah mendiagnosa kebutuhan awal sehingga untuk minggu ini saya bisa menyediakan ya kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka inginkan. Saya sudah menyiapkan beragam sumber bacaan mereka. Saya sudah menyediakan yang namanya jurnal, artikel juga saya sudah sediakan, video juga saya sediakan, rekaman suara materi juga saya sudah sediakan. Saya juga menyediakan beberapa postingan dari Instagram yang mungkin bisa mereka manfaatkan untuk menggali informasi untuk menyelesaikan LKPD mereka. Nah, itu kalau untuk strategi saya untuk versi konten Bu ya. Nah, kalau untuk proses mungkin saya akan lebih fokus untuk menanggapi diskusi mereka dalam kelompok begitu Bu ya, karena kan kebutuhan mereka akan kita jumpai ketika kita masuk ke dalam kelompok mereka gitu Bu ya. Jadi proses dari diferensiasi itu ketika kita join dengan mereka saat berkelompok itu. Nah, kalau yang terakhir itu adalah proses produk Bu ya. Jadi saya nanti bakalan meminta anak-anak untuk menyajikan hasil dari pembelajaran mereka itu berupa refleksi pembelajaran Bu, tapi dalam versi yang mereka suka ya, dalam versi yang mereka inginkan saat itu. Saya membebaskan mereka mengumpulkan refleksi itu dalam bentuk apapun. Kalau misalnya mereka suka catatan kecil, it's okay. Mereka buat sticky note gitu kan, kasih ke saya, it's okay boleh. Mereka lagi suka ngedesain gitu kan, pakai Canva, oh oke silahkan gitu kan. Oh mereka cuman suka menyampaikan dengan suara, it's okay boleh. Mereka boleh pakai voice note di WA, kirim ke saya begitu. Dan ada beberapa alternatif pilihan lain yang mungkin mereka bisa pilih salah satu sesuai dengan mood mereka hari itu, sesuai dengan kesenangan mereka begitu. Jadi ini adalah strategi saya untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk gitu Bu ya. Nah, kalau yang aspek satu lagi tadi kan sosial emosional gitu ya. Nah, mungkin strategi saya di sini tidak terlalu seperti
berdiferensiasi, karena kan kalau diferensiasi kan langsung to the point, langsung apa produknya gitu Bu ya. Kalau sosial emosional kan pasti dari tindakan kita saja. Mungkin sebetulnya sosial emosional itu adalah sesuatu yang biasa kita lakukan gitu bukan. Jadi saya nggak terlalu fokus ke sana, cuman kita juga harus mengarahkan mereka supaya mereka melakukan sosial emosional ini. Seperti mungkin nanti di saya akan menekankan bahwasanya mereka kan buat LKPD nih Bu ya. Jadi saya akan buat kesepakatan dengan mereka bahwasanya LKPD itu 20 menit selesai gitu. Jadi itu akan mengarahkan mereka untuk bertanggung jawab atas disiplin waktu yang mereka sudah sepakati begitu ya. Kemudian saya akan mengarahkan mereka untuk kesadaran mereka harus sadar bahwasanya mereka tuh di lingkungan yang bermasyarakat, jadi harus kompak gitu ya. Jadi nanti dalam diskusi saya akan melihat apakah mereka bersosialisasi dengan baik, bertanggung jawab dengan baik, merangkul dengan baik, mampu beradaptasi atau tidak. Nanti kita lihat di prosesnya begitu ya. Saya cuma berstrategi, saya akan mengarahkan hal-hal itu yang mungkin biasa dilakukan, tapi mungkin lebih dikembangkan lagi begitu ya Bu ya. Ya begitu Bu kira-kira strategi yang akan saya lakukan. Ya semoga ini bukan hanya teori Bu ya, semoga nanti saya juga berhasil untuk menetapkannya gitu. Wah, luar biasa ya Bu Lora, strategi yang udah Ibu persiapkan itu sangat luar biasa, udah matang kali kayaknya ya. Nanti pasti ini saya penasaran nih gimana caranya. Iya. Strategi luar biasa nih, mulai dari takutnya nanti prakteknya gimana gitu kan. Cuman alhamdulillah rencana dan persiapan sejauh ini ya begitulah Bu Rizka. Iya. Terima kasih baik Ibu Lora, berarti nanti kita lihat sama-sama ya di sana ya. Baik, Semoga Ibu bisa mempraktekkan semuanya. Dan semangat Ibu Lora, insya Allah sebentar lagi kita masuk ke kelas ya. Baik. Siap ya? Siap, insya Allah siap. Saya juga tidak sabar untuk mendapatkan tanggapan dan Guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai jumpa ya. Oke. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai, silakan Zia, hadir Zia? Tidak hadir, oke baik. Biasanya yang bisa mimpin doa siapa? Ketua kelasnya mana? Gilang ya, silakan Gilang minta tolong Ibu untuk pimpin doa hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Siapa? Kenapa Tony? Ya kan ya? Tony, ada yang pikiran jawabannya lain? Najwa, kenapa senyum-senyum? Ya, kamu kira jawabannya apa Najwa?
suara. Oke. Jadi berdasarkan potensi suara ini, Nah. Papua ini memilih Indonesia. Oke. Jadi pada itu menyerah. Paham ya? Benar-benar. Benar-benar. Di Indonesia. Selain daripada kekayaan minyak bumi, Bisa dipahami? Bisa dipahami pertanyaannya? Ini kamu fokus dulu ikut bantu yang itu. Silakan kalau ulang-ulangnya. Nah, ini kasus pertama nih yang ditanya sama yang dia nih. Tadi kan ditanya 2 alasan kalian kan? 2 alasan kenapa kamu harus rebut. Itu Papua dan Taman Belanda gitu kan. Yang pertama alasan kalian kan masalah keamanan. Kenapa keamanan itu jadi alasan kita harus ambil Papua? Makanan yang struktur sosial tradisional mereka digantikan atau diabaikan oleh Kamu apa yang kamu baca di bawah? pada zaman itu merasa kurang nyaman dengan adanya sistem pemerintah Belanda yang menyingkirkan masyarakat adat dan kepentingan adat yang di Papua pada saat itu masih sangat kental. Oke. Itu di sudah. Terus? Udah. Gimana? Lain di Indonesia. Beberapa masyarakat di Papua merasa identitas mereka tidak dihargai atau bahkan Boleh nanti kasih note ke ibu untuk kita pembelajaran hari ini begini menurut saya rasakan begini gitu kan. Kemudian kalian boleh pakai video pendek, kalian videoin sendiri kalian buat video pendek, kalian rekam sendiri kalian berbicara, bikin ke ibu boleh, ibu terima. Kemudian kalau kalian mau pakai infografis, ya kan saya suka desain, pakailah Canva, buatlah tanggapan kalian tentang pembelajaran hari ini boleh silakan. Atau kalian malah mau buat pesan suara saja ke WA ibu. Kamu pakai voice note, kirim pesan suara bu. Menurut saya pembelajaran hari ini saya rasakan begini-begini bu. Ya kan? Saya mau bu, karena ibu begini-begini bisa. Ya kan? Kirim tanggapan kalian ke ibu supaya ibu tahu apakah pembelajaran itu pada hari ini itu berhasil atau tidak. Paham ya? Oke, tanggapan kalian ini akan ibu terima paling telat 2 jam setelah pembelajaran selesai. Boleh ya? Oke. Guru penggerak. Ya, baik. Oke, terima kasih. Kasih aplaus lagi untuk semua. Terima kasih. Oke, Ibu Lora, gimana perasaan Ibu Lora setelah tadi kan saya mengamati Ibu di kelas ya, bisa observasi kegiatan pembelajaran Ibu. Gimana nih perasaan Ibu? Oke baik Ibu, perasaan saya lebih pastinya itu saya lebih lega Bu ya, karena apa yang saya sepakati dari awal itu sudah terlaksana dengan baik. Jadi perasaan terakhir itu adalah muncul rasa senang, karena komitmen di awal itu ya, kesepakatan di awal itu sudah terlaksana begitu. Jadi saya antusias di awalnya, senang di akhirnya begitu Ibu. Oke, baik, alhamdulillah Ibu Lora. Oke baik, Ibu Lora, berarti ini saya tanya beberapa hal aja ya. Iya, Nah boleh. Ibu dari observasi yang telah saya lakukan di kelas tadi, nah kira-kira apa sih refleksi dari Ibu, kira-kira tadi Ibu masuk kelas itu gimana? Apakah sudah tujuannya sudah terpenuhi semua atau gimana? Oke baik Ibu. Kalau saya pribadi ya Bu, ada beberapa hal yang mungkin menurut saya itu sudah terlaksana gitu Bu ya. Yang pertama itu dari awalnya itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, tadi kan kita kemarin tuh kita udah sepakat bahwasanya tujuan pembelajaran saya itu di mana anak-anak mampu menganalisis Bu ya, latar belakang kenapa orang Papua itu melakukan pemberontakan, dan itu sudah saya lakukan, itu terpenuhi di APD mereka begitu. Nah, selanjutnya hal yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan itu dan tadi di awal itu saya pengen Ibu mengamati saya di proses diferensiasinya itu Bu ya. Nah, menurut saya itu juga sudah terlaksana dengan baik, di mana dari awalnya itu saya kan buat strateginya itu kan saya menyediakan beberapa media yang beragam ya Bu ya, sumber belajar yang beragam itu juga sudah saya sediakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak begitu. Dan di proses juga Ibu bisa melihat bahwasanya saya juga memenuhi kebutuhan murid ketika dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka begitu Bu ya. Kemudian pada akhirnya produk mereka itu yang juga beragam sesuai dengan minat mereka. Kita cuma berikan pilihan-pilihan, kemudian mereka memilih sendiri sesuai minat mereka, dan menurut saya konteks dari diferensiasi itu saya sudah lakukan dengan baik begitu Bu ya. Nah, kemudian satu lagi area pengembangan saya kemarin itu yang kita sepakati itu Bu ya adalah
sosial emosional, benar Bu ya. Nah, hal ini juga menurut saya sudah cukup baik saya lakukan ya, dimana saya mulai mengembangkan tindakan-tindakan siswa yang mengarahkan mereka terhadap perilaku-perilaku sosial emosional begitu Bu ya. Nah, itu kalau misalnya area pengembangan. Dan menurut saya juga Bu ya, ada beberapa hal mungkin yang menurut saya perlu saya tingkatkan begitu ya. Inilah dia hasil refleksi saya Bu begitu. Yang pertama itu jujur saja Bu, saya karena beberapa waktu sudah cuti Bu ya, jadi nama siswa itu agak lupa Bu gitu kan. Jadi saya mau manggil siapa lupa namanya, manggil nak aja. Jadi pada akhirnya yang saya tunjuk ya udah anak yang betul-betul saya ingat saja. Makanya kemarin Bu lihat ya, yang saya